Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas materi written expression TOEFL ITP yang saya ambil dari bukunya Longman terkait dengan problems with the form of the verb, di mana ada 3 bahasan utama yang akan dibahas di sini. Yang pertama adalah mengenai after have use the past participle, yang kedua adalah terkait after be use the present participle or the past participle, dan yang terakhir adalah after will, would, or other models use the best form of the verb. Oke, jadi mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan verb, bisa teman-teman cermati ada 5 bentuk kata kerja di sini, yaitu bentuk kata kerja dasar atau disebut base verb, kemudian bentuk kata kerja present, kemudian bentuk kata kerja present participle, kemudian bentuk past, dan bentuk past participle. Ini adalah 5 bentuk kata kerja yang mungkin teman-teman perlu ketahui. Oke, selanjutnya kita beralih ke pembahasan pertama kita mengenai after have use the past participle. Jadi, ketika teman-teman menemukan bentuk have, has, having, ataupun had, maka setelah bentuk-bentuk ini, maka kita harus menambahkan kata kerja past participle. Oke, sebagai contoh bisa dilihat di sini, they had walked to school. Nah, seharusnya setelah had ini diikuti oleh past participle, yaitu walked, bukan walk ya. Kemudian, we have seen the show. Di sini ada have yang seharusnya diikuti verb dalam bentuk past participle. Si ini kita harusnya ubah menjadi seen. Kemudian di contoh berikutnya, he has took the test. Di sini ada has yang harusnya diikuti oleh kata kerja bentuk past participle. Jadi took ini harusnya kita ubah menjadi taken. Oke, kemudian di contoh berikutnya, having ate, he went to school. Nah, seharusnya setelah having ini diikuti oleh eaten, ya, bukan ate. Kemudian di contoh terakhir, she should have did the work. Nah, setelah should have, ini harusnya diikuti oleh done, bukan did. Oke, selanjutnya terkait dengan verb tertentu, di mana terdapat perubahan huruf vokal untuk present, past, ataupun past participle, maka teman-teman mungkin perlu memahami ya terkait dengan bentuk kata kerja irregular atau kata kerja tidak beraturan. Dimana kalau kita perhatikan contohnya di sini, my friend sang in the car, ini salah kalimatnya. Kenapa ini salah? Karena di sini ada kata kerja sang yang merupakan bentuk past participle atau verb ketiga. Nah, sang di sini nggak bisa berdiri sendiri, harus diawali oleh bentuk have, has, having, dan sebagainya, menjadi has sang. Atau kita juga bisa mengubahnya menjadi bentuk kata kerja kedua atau verb kedua, yaitu sang. Ya, ini adalah bentuk pastnya. Kalau sang ini bentuk kata kerja kedua, kalau has sang berarti merupakan bentuk kata kerja ketiga. Selanjutnya, he became angry at his friend. Nah, ini salah kalimatnya. Karena seharusnya become ini menjadi became untuk bentuk kata kerja past tense-nya atau juga menjadi has become untuk kata kerja ketiganya. Oke, selanjutnya the boat sank in the ocean. Di sini penggunaan kata kerja sang ini salah. Seharusnya sang ini kita ubah menjadi sang atau bentuk kata kerja kedua, atau bisa juga kita ubah menjadi has diikuti past participle. Ini adalah untuk kata kerja ketiga. Sehingga kalau teman-teman menemukan bentuk have, has, having, had, dan sebagainya, maka kita harus menambahkan bentuk kata kerja past participle. Itu adalah rumusnya. Oke, kita beralih ke pembahasan selanjutnya terkait dengan after be, use the present participle or the past participle. Nah, teman-teman perhatikan di sini yang termasuk verb be, itu bisa berupa am, is, are, was, were, be, been, ataupun being. Nah, untuk verb be ini bisa diikuti dengan verb lainnya, yaitu dalam bentuk present participle ataupun dalam bentuk past participle. Jadi, untuk verb be hanya bisa diikuti oleh
verb dalam bentuk present participle ataupun past participle. Oke, sebagai contoh di sini bisa teman-teman perhatikan, we are do our homework. Nah, penggunaan do di sini salah karena ada verb are yang seharusnya diikuti oleh present participle ataupun past participle. Yang membedakan apakah kita menggunakan bentuk present participle ataukah past participle adalah apakah itu kalimat aktif atau kalimat pasif. Kalau kalimatnya aktif, maka kita menggunakan present participle. Ini untuk kalimat aktif ya. Sedangkan kalau kalimatnya itu adalah kalimat pasif, maka kita gunakan bentuk past participle. Kayak gitu. Oke, sehingga di contoh pertama ini, we are do our homework. Ini harusnya kita ubah menjadi we are doing our homework. Karena merupakan bentuk kalimat aktif. Sehingga yang kita gunakan setelah verb-nya itu adalah bentuk present participle, bukan past participle. Oke, selanjutnya kita lihat contoh lainnya. The homework was due early. Nah, di sini setelah was yang merupakan verb be, itu harusnya diikuti oleh bentuk past participle done ya. Jadi was do ini menjadi was done karena merupakan bentuk kalimat pasif. Oke, selanjutnya Tom is take the book. Nah, teman-teman perhatikan di sini ada verb be is yang selanjutnya harusnya diikuti oleh bentuk present participle taking. Jadi, Tom is taking the book nantinya. Dan kita menggunakan present participle ini karena kalimatnya merupakan kalimat yang aktif. Kemudian di contoh yang terakhir, the book was taken by Tom. Di sini ada was yang merupakan verb be yang harusnya diikuti oleh verb dalam bentuk past participle taken. Kenapa kita menggunakan taken? Karena yang kita lihat di kalimat terakhir ini adalah bentuk kalimat pasif, sehingga kita menggunakan past participle bukan present participle setelah verb be was, kayak gitu. Oke, jadi bentuk verb setelah be itu adalah bisa berupa present participle ataupun past participle. Ini tergantung konteks kalimatnya, apakah kalimatnya itu aktif atau kalimatnya pasif. Jika kalimatnya aktif, maka kita gunakan present participle setelah verb be, tetapi jika kalimatnya pasif, maka kita gunakan past participle setelah verb be. Oke, kita lanjut ke pembahasan terakhir terkait dengan after will, would, or other models, use the base form of the verb. Jadi setelah bentuk model, maka teman-teman harus menggunakan kata kerja dasar. Ya, untuk bentuk model sendiri, ini bisa berupa will, kemudian would, shall, should, can, could, may, ataupun must. Oke, untuk lebih jelasnya teman-teman bisa perhatikan contohnya di sini. The boat will leaving at 3 o'clock. Nah, di sini penggunaan leaving yang merupakan bentuk present participle itu salah, karena seharusnya kita ubah menjadi bentuk kata kerja dasarnya, yaitu leave. Sehingga will leaving ini harusnya menjadi will leave. Oke, selanjutnya di contoh berikutnya, the doctor may arrive soon. Di sini ada may yang merupakan bentuk model, kemudian diikuti kata kerja present, ya, arrives di sini. Harusnya arrives ini kita ubah menjadi kata kerja dasarnya, yaitu arrive. Jadi may arrives di sini kita ubah menjadi may arrive. Oke, kemudian di contoh terakhir, the student must take in the exam. Di sini ada bentuk model must yang diikuti taken. Taken ini merupakan bentuk past participle. Jadi, taken ini harusnya kita ubah menjadi bentuk kata kerja dasarnya, yaitu take. Sehingga must taken ini kita ubah menjadi must take. Oke, jadi ketika teman-teman menemukan bentuk model, maka harus diikuti oleh kata kerja dasar ya. Itu adalah rumusnya. Oke, kita lanjut ke latihan soal. Untuk soal nomor 1, Alice in Wonderland, first published in 1865, has since been translated into 30 languages. Nah, kalau teman-teman cermati untuk soal nomor 1 ini, struktur yang salahnya itu terdapat pada jawaban yang C,
Kenapa jawaban C ini salah? Karena being ini harusnya diubah menjadi been agar kalimatnya menjadi kalimat yang benar. Kemudian untuk soal nomor 2, the Peace Corps was established on March 1, 1961 by then President John F. Kennedy. Nah, untuk soal nomor 2 ini struktur yang salah terdapat pada jawaban yang C. Kenapa jawaban C ini merupakan jawaban yang salah? Karena established di sini harusnya kita ubah menjadi bentuk past participle-nya, yaitu established. Ada tambahan ed ya. Nah, kenapa kita menggunakan bentuk past participle di sini? Karena teman-teman perhatikan di sini ada verb be was. Dimana kalau ada bentuk verb be, maka kita perlu menambahkan kata kerja bentuk present ataupun present participle, sorry, ataupun past participle. Itu bergantung konteks kalimatnya. Karena untuk soal nomor 2 ini kalimatnya merupakan kalimat pasif, maka kita gunakan past participle setelah verb be was. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 3. The advisor told himself while listening to the speech that a dozen other reporters would have already asked that questions. Nah, untuk soal nomor 3, struktur yang salah itu terdapat pada jawaban yang C. Would has ini harusnya kita ubah menjadi would have agar kalimatnya menjadi benar. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. At the start of the American Revolution, lanterns were hung in the Old North Church as a signal that the British were come. Nah, untuk soal nomor 4 ini struktur yang salah terdapat pada jawaban yang D. Nah, kenapa jawaban D ini salah? Karena came ini harusnya kita ubah menjadi bentuk present participle-nya yaitu coming. Oke. Teman-teman perhatikan di sini ada kata kuncinya yaitu were. Were di sini merupakan verb be, di mana kalau ada verb be itu bisa diikuti oleh kata kerja lain. Dalam hal ini kata kerjanya itu bisa present participle ataupun past participle, tergantung dari konteks kalimatnya, apakah itu pasif ataukah aktif. Karena di sini konteksnya itu adalah aktif, maka setelah were ini kita tambahkan bentuk present participle-nya yaitu coming. Kita lanjut ke soal nomor 5. Linus Pauling has wins two Nobel Prizes, the 1954 Nobel Prize in Chemistry and the 1962 Nobel Peace Prize. Nah, untuk soal nomor 5 ini struktur yang salah itu terdapat pada jawaban yang B. Kenapa yang B ini salah? Karena di sini ada kata kuncinya yaitu has, dimana kalau ada has maka kita perlu menambahkan kata kerja bentuk past participle. Jadi wins ini harusnya kita ubah menjadi won agar kalimatnya menjadi benar. Kayak gitu. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 6. On the huge Paris well-constructed for World Exhibition in Chicago in 1893, each of the 36 cabs could hold 60 people. Nah, untuk soal nomor 6 ini, struktur yang salah itu terdapat pada jawaban yang D. Nah, kenapa jawaban D ini salah? Karena di sini ada could yang merupakan bentuk modal, di mana bentuk model ini harus diikuti oleh kata kerja dasar. Jadi hold ini harusnya kita ubah menjadi kata kerja dasarnya yaitu hold. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 7. To overcome rejection of a skin graft, a system for matching donor and recipient tissue has to be developed. Nah, untuk soal nomor 7, struktur yang salahnya terdapat pada jawaban yang D. Karena setelah has itu harusnya diikuti oleh been ya, bukan be. Kemudian untuk soal nomor 8, nails are commonly made of steel, but also can contain substances such as aluminum or brass. Untuk soal nomor 8 ini, jawaban yang salahnya itu adalah yang B. Kenapa struktur yang B ini adalah salah? Karena kalau teman-teman perhatikan konteks kalimatnya, ini adalah bentuk kalimat pasif ya.
Karena bentuk kalimatnya pasif, maka setelah are ini harusnya diikuti oleh kata kerja bentuk past participle, yaitu made, bukan make, kayak gitu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. A patient suffering from amnesia may have partial or total loss of memory. Nah, untuk soal nomor 9 ini, struktur yang salah terdapat pada jawaban yang C. Had ini harusnya kita ubah menjadi have agar kalimatnya menjadi kalimat yang benar. Karena di sini ada may yang merupakan bentuk model. Karena ada bentuk model, maka kita harus menambahkan kata kerja dasar dari had, yaitu have. Oke, kita lanjut ke soal nomor terakhir. The idea of using pure nicotine to help smokers stop was first started in the mid-1980s with nicotine last chewing gum. Nah, untuk soal nomor 10 ini, struktur yang salah itu terdapat pada jawaban yang D. Tries di sini harusnya kita ubah menjadi bentuk past participle-nya, yaitu tried. Kenapa kita ubah menjadi bentuk past participle? Karena di sini ada kata kunci was yang merupakan verb be. Nah, kalau ada verb be, maka harus diikuti oleh bentuk present participle ataupun past participle, tergantung dari konteks kalimatnya. Karena di sini kalimatnya merupakan bentuk kalimat pasif ya, maka kita gunakan past participle, sehingga setelah was ini diikuti tried, bukan tries. Nah, demikian untuk materi terkait dengan problems with the form of the verb yang bisa saya jelaskan. Semoga bisa dipahami dan bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.